Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam. Selamat bertemu kembali. Dalam kesempatan ini kita akan membahas sesuatu yang kelihatannya sangat sederhana, tetapi mungkin akan bermanfaat bagi kita apabila kita menelisiknya secara lebih detail. Ya, kita kali ini akan membahas berkaitan dengan kartu tanda penduduk, atau yang biasa kita kenal dengan istilah KTP. Tetapi KTP yang akan kita bahas kali ini adalah KTP yang dimiliki oleh para pelajar atau mahasiswa. Tetapi kali ini saya akan membahasnya KTP yang dimiliki oleh mahasiswa, walaupun tidak jauh berbeda dengan pelajar. Tetapi pembahasan kita lebih fokus kepada mahasiswa. Apa yang akan kita bahas berkaitan dengan KTP yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut? Satu hal yang menarik. Di dalam KTP tersebut dan di semua KTP tercantum sebuah pernyataan tentang pekerjaan. Di dalam KTP yang dimiliki oleh mahasiswa, pekerjaan yang tersebut atau yang ditulis di dalam KTP tersebut adalah mahasiswa. Dengan kata lain, kita bertanya, dengan demikian menjadi mahasiswa adalah sebuah pekerjaan atau mahasiswa adalah salah satu jenis pekerjaan. Ini tentu saja sangat menarik. Barangkali banyak orang menganggap, katakanlah seperti taken for granted, anggap angin lalu saja. Tidak ada hal yang menarik di situ. Tetapi apabila kita telusuri, ini sangat menarik dan sangat membantu, saya kira, bagi mahasiswa tersebut untuk memahami dirinya. Dalam hal ini, mengapa menjadi mahasiswa dianggap sebagai sebuah pekerjaan, dan juga bagi orang tua yang membiayai para mahasiswa tersebut, dan juga bagi institusi pendidikan di mana mahasiswa tersebut sedang belajar. Untuk membahas permasalahan tersebut, kita akan mulai dengan mengawalinya pembahasan ini dengan pemahaman SKS tentu saja, yaitu yang kita sebut dengan satuan kredit semester. Ketika saya tanya pada mahasiswa, pada semester 4 biasanya saya mengajar dan saya tanyakan apa itu SKS. Pada umumnya mahasiswa secara umum pertama ragu menyebutkan singkat kepanjangannya. Dan ketika mereka menyebutkan, pada umumnya hampir 99,9 salah. Mereka mengira bahwa kepanjangan dari SKS adalah sistem kredit semester. Padahal kepanjangan dari SKS adalah satuan kredit semester. Dan ketika kita tahu bahwa yang dimaksud dengan kata satuan di sini adalah sebuah ukuran. Satuan adalah ukuran. Ukuran yang digunakan untuk menghasilkan satu kompetensi tertentu. Maka berapa SKS dibutuhkan? Atau dengan kata lain, misalnya untuk menghasilkan kue 3 buah perlu 1 kg tepung. Nah, 1 kg tepung merupakan sebuah ukuran. Kalau kita menghendaki untuk menghasilkan kue 3 buah, 15 buah, maka kita memerlukan 3 kg tepung. Nah, itulah cara menentukan SKS yang digunakan sebagai ukuran untuk mendapatkan sebuah kompetensi tertentu. Kemudian jumlah SKS. Pada umumnya mahasiswa bahkan semester 4 pun masih salah memahami jumlah SKS. Ketika ditanya berapa menit satu SKS, mereka menjawab 45, 50, 60, dan setelah kita periksa, coba lihat Google, dan setelah mereka tahu bahwa ternyata satu SKS 170 menit, yang terdiri dari tatap muka, tugas terstruktur, dan tugas mandiri. Dengan 170 menit tersebut terdiri dari tatap muka, kegiatan tatap muka di kelas, tugas terstruktur berkaitan dengan kegiatan yang mereka lakukan di kelas, dan tugas mandiri. Dan itu satu SKS. Apabila mahasiswa memiliki 20 SKS dalam satu semester, maka kita kalikan dengan 170 menit, mereka memiliki waktu 3.400 menit per minggu. Apabila kita konversi menjadi jam, kurang lebih dengan 20 SKS per semester, maka mahasiswa memiliki jam belajar 56,6 jam per minggu. Dengan demikian, apabila kita asumsikan pekerjaan normal itu adalah 40 jam per minggu, itu yang standarnya, maka apabila mahasiswa mengambil 20 SKS per semester,
maka dia memiliki 16,6 jam lembur atau kelebihan dari yang dianggap sebagai normal, yaitu 40 jam per minggu. Dengan kata lain, mahasiswa memiliki jam belajar sehari apabila dia mengambil 20 SKS kurang lebih 9 jam sehari. Jadi, apabila mahasiswa mulai belajar, katakanlah bangun pagi jam 5, kemudian beraktivitas rutinitas sehari-hari, kemudian dia duduk baik di kelas maupun di rumah, start dari 7.30, maka dia berakhir belajar, apakah itu tatap muka, mengerjakan tugas, ataupun tugas mandiri yang berkaitan dengan pelajaran yang dia sedang ambil dalam semester tersebut, dengan jam istirahat 1 jam, maka dia start 7.30 sampai 5.30. Apabila mahasiswa umpamanya dia masuk kelas pagi 7.30 dan berakhir pada pukul 13 atau 1 siang, maka seharusnya dia melanjutkan pekerjaan dengan tugas mandiri atau mengerjakan tugas hingga pukul 5.30. Itulah sebabnya mahasiswa menjadi mahasiswa merupakan sebuah pekerjaan. Dia disebut sebagai sebuah pekerjaan karena memiliki jam kerja. Jam kerjanya yaitu antara 7.30 hingga 5.30 dengan istirahat 1 jam. Dengan demikian, mahasiswa menjadi mahasiswa adalah sebuah pekerjaan. Nah, apabila mahasiswa yang mengambil 20 SKS dalam satu semester tersebut tidak melakukan jam kerjanya selama 9 jam dalam 1 minggu, tentu saja secara normatif dalam pengertian logis, maka kompetensi yang diharapkan dicapai dalam semester tersebut tidak akan tercapai. Karena ukuran yang sudah dimintakan, ukuran sudah ditetapkan, tidak dipenuhi. Oleh karena itu, mahasiswa harus tahu tentang hal ini, bahwa mereka punya jam kerja. Makanya KTP mereka disebut pekerjaan mahasiswa. Disebut pekerjaan karena jam kerjanya. Apabila 20 SKS, maka mereka jam kerjanya 9 jam per hari dari Senin sampai Sabtu. Mereka memiliki 16 jam lembur. Bagi orang tua harus mengetahui bahwa menjadi mahasiswa adalah pekerjaan. Apabila anak-anak mereka tidak memenuhi jam tersebut, maka terjadi korupsi. Yang dikorupsi adalah orang tuanya tentu saja dalam hal ini. Merugikan bukan bagi orang tuanya dan juga rugi bagi mahasiswa. Begitu juga bagi institusi pendidikan di mana mahasiswa tersebut belajar, maka mahasiswa harus disadarkan bahwa mereka sedang memiliki pekerjaan, yaitu menjadi mahasiswa, dan mereka harus menentukan jam tersebut. Jika mereka tidak memenuhi jam kerja tersebut, mereka telah melakukan korupsi terhadap orang tuanya. Tidak hanya itu, kompetensi yang diharapkan dicapai dengan 20 SKS dalam 1 semester dengan bekerja 9 jam sehari, tentu saja tidak akan tercapai. Demikian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat berkaitan dengan mengapa di KTP disebut menjadi mahasiswa disebut sebagai sebuah pekerjaan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para mahasiswa, bagi orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya, yang membiayainya, dan juga bermanfaat bagi institusi di mana para mahasiswa tersebut sedang belajar. Kalau kita ditanya, apakah pekerjaanmu? Nah, mereka menjawab, mahasiswa Pak atau mahasiswa Bu. Dan demikian mereka memiliki jam kerja. Itulah kenapa mahasiswa disebut pekerjaan, karena ada jam kerjanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu dalam pembahasan-pembahasan yang ringan, tapi bermanfaat dan memberikan manfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.